Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azli Ritonga, NIM 200306132 dari PTNC, dan teman saya Siti Sarah Mustaqim, NIM 2003036 dari PTNC. Nah, kali ini kami akan melakukan pembedahan terhadap hewan monogastrik, yaitu Ornithologus cuniculus atau kelinci, dengan klasifikasi ilmiah termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Superphylum Chordata, Phylum Vertebrata, kelas Mammalia. Lagomorpha, famili Laporidae, genus Ornithologus, spesies Ornithologus cuniculus. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di dalam caput, yaitu ada rima oris atau mulut. Kemudian ada labirum superior, yaitu bibir bagian atas, dan labirium inferior, yaitu mulut bibir bagian bawah. Kemudian terdapat fibras, yaitu bulu dekat mulut, yaitu ataupun kumis. Kemudian terdapat nares internus, yaitu lubang hidung. Ada organopisus atau mata. Bola mata terbagi menjadi 3, yaitu kornea, selaput putih yang paling luar yang berwarna bening. Yang kedua ada iris atau selaput pelangi. Yang ketiga ada pupil, lingkaran hitam yang terdapat di tengah mata. Lalu ada palpebra atau kelopak mata, ada palpebra superior atau bagian atas, dan palpebra interior atau kelopak mata bagian bawah. Lalu dia biasanya menjar air mata yang terdapat di tengah. Selanjutnya di bagian caput terdapat organum autisus, yaitu telinga, dan piane auriculae, yaitu daun telinga. Auticus externus itu adalah lubang telinga yang bagian luar. Ini terdapat kolum. Kami akan menjelaskan bagian trunkus, yaitu badan Dan abdomen, atau perut, kemudian dorsum, yaitu pinggang, dan cranium, tepi, kemudian glute atau bokong. Selanjutnya ada beberapa organ pada trunkus, yaitu umbiculus atau pusat, dan mamae, yaitu adalah kelenjar susu. Kemudian ada anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ genitalia pada eksternal pada kelinci betina. yang pertama yaitu ada vulva, ada labium maius, porus urogenitalis, dan klitoris. Kami akan menjelaskan extremitas librae, yaitu extremitas librae terdapat extremitas cranalis dan extremitas caudalis. Yang mana yang terdapat di bagian ekstremitas carnalis itu yaitu tulang bagrum atau tulang yang mendekati kepala, yaitu terdapat di bagian sini. Kemudian terdapat tulang ekstremitas carnialis, yaitu pada bagian atas sini sampai ke ujung, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Itu terdiri dari baksium atau lengan atas yang menyokong tulang humerus. kemudian ada tulang antebaksium yang disokong oleh tulang radius dan ulna, yaitu terdapat bagian sini. Selanjutnya ada manus, yaitu telapak tangan, yaitu berada di bagian sini. Ada metacarpus ini. Lalu ada digiti yang disokong oleh talas. Extremitas caudalis, yaitu dari atas tulang paha sampai ke ujung tulang bagian kaki bagian belakang. Yang pertama yaitu ada femur atau tulang paha, baru krus, tulang kering, ada pes, jari kaki, Kemudian terdapat tulang tarsus, yaitu bagian sini, dan metatarsus di bawah sini. Lalu ada digiti yang berjumlah 3, bagian paling bawah. Lalu ada fakula, yaitu bercak kaki. yang ada di bawah telapak kaki. Berikut ini adalah bentukan gerakan Peristaltik. peristaltik. Sorot kami.
Setelah kelinci dibelah, saya akan menjelaskan organ-organ yang tampak dari luar. Mari kita lihat, terdapat di sini hepar atau hati. Kemudian terdapat vesikel flea atau empudu yang dekat dengan hati. Dapat kalian lihat. Kemudian terdapat esofagus, yaitu dekat leher, tenggorokan. Lalu di sini ada lambung atau ventriculus. Selanjutnya ada lien atau limpa, ada institutum tenum atau usus halus, cecum yang berwarna hijau tua, agak besar dan bergerigi ini dapat dilihat di sini. Ini. Selanjutnya ada institutum crassum seperti mani-mani ini dapat dilihat di sini. Ada vesika urinea atau kantung kencing. Selanjutnya yaitu diafragma, penghubung antara rongga dada dan rongga perut. Yang fungsinya adalah untuk membantu pernapasan. Kami akan menjelaskan bagian tentang respirasi, yaitu terdapat trakea Yang berbentuk tulang rawan, dan ada bronkus cabang dari trankea dan ada pulmo. atau paru-paru ada di dalam sini. Dapat dilihat. Dan kemudian terakhir ada kor. Atau jantung. Selanjutnya masuk ke sistem digestoria, Xanthus digesticus yang terdiri dari vacuum oris atau mulut. Kita masuk ke anatomi internal. Yang pertama yaitu sistema digestoria. Di sistema digestoria ada truncus digesticus. Di dalam truncus digesticus ada yang namanya vacuum oris atau Rongga mulut. Kemudian ada dentis, yaitu gigi yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama gigi incisivus, yaitu gigi tarseri, dan glomerulare, yaitu gigi geraham. pada kelinci tidak ada canibus. Terdapat limua atau lidah. Lihat. Bisa. Kami akan menjelaskan tentang truncus digesticus yang terdiri menjadi dari Vacuum oris atau mulut. Di dalam mulut terdapat dentis atau gigi. Terbagi menjadi tiga yaitu incisivus atau gigi seri, premolare, dan molare atau geraham. kemudian masuk ke faring, lalu terus menuju esofagus, Lalu masuk ke liver, lalu ke ventriculus atau lambung, menuju ke pankreas, lalu ke institutum tenum. selanjutnya yaitu ke cecum. Cecum terbagi menjadi dua yaitu cera bagian yang menonjol keluar dan incisura bagian yang menonjol ke dalam. Kemudian terdapat recum, lalu terus berikutnya adalah anus. Selanjutnya kami akan menjelaskan glandula digestoria yaitu glandula salivary atau kelenjar air lidah. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu glandula parotis, dan ada glandula sublingualis, dan ada glandula infraorbilatis. Kemudian ada hepar atau hati. Kemudian ada vesika flea. Atau kantong empedu. Lalu ada pankreas yang menghasilkan dua macam getah yaitu enzim dan hormon. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem urogenitalia yang terdiri dari Satu sistem urinaria yaitu yang pertama terdapat ren, dua buah seperti kacang yang berwarna merah tua. Kemudian terdapat ureter yang cairan dari ren. Lalu kemudian masuk ke sistem vesika urinaria yaitu kantong kemih. Kemudian kami akan menjelaskan tentang sistem respiratorius atau sistem pernapasan yang terdiri dari nares externus atau lubang hidung, vacuum oris atau mulut, dan nares internus ada rongga bagian dalam. Kemudian ada glotis, dan lalu setelah itu adalah laring. ya ke trankea atau cincin tulang rawan.
Lalu masuk ke Fibocarpillus carnalis cabang 2 yang menuju ke paru-paru. Yaitu pulmo bagi menjadi 3 lobi, yaitu lobus superius, lobus medius, dan lobus inferius. Kami akan membahas nervosum atau sistem saraf pusat yang terdiri yaitu hemisphere cerebri, Yaitu belahan otak tengah ini. kemudian viscera longitudinalis cerebri yaitu lengkungan yang memisahkan hemisphere cerebri. Kemudian ada giri yaitu lengkungan pada permukaan cerebrum. Selanjutnya ada sulci, yaitu lengkungan yang pemisah permukaan cerebrum. Kemudian ada cerebrum atau otak tengah. Lalu ada medulla oblongata, yaitu bagian belakang otak. Kami akan menjelaskan skeleton dari kelinci. Yang pertama yaitu ada kranium, ini. Yang kedua ada maksila, ini. Yang ketiga ada maniable, ini. Maniable. Baru yang keempat ada atlas, dia ini bagian belakang sini. Atlas. Baru yang kelima ada cervical petabrata atau leher ini, yang leher sini. Ilium, sacrum, caudal petabrata, carcaneus, Sus, ada lungs, kemudian ulna bagian sini dan ribs.